Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Jumat 15 Oktober 2021. Tema yang akan kita renungkan, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang pertama sampai 18, namun yang akan menjadi dasar perenungan kita ada di dalam ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Keluarga damai, di dalam kitab Wahyu kita bisa melihat akan kehidupan di masa yang akan datang. Menarik, arti kata wahyu yaitu dipakai kata apokalipsis yang berarti menyingkapkan atau membukakan. Sesuatu yang sebelumnya itu tidak terlihat karena ada sesuatu yang menudungi atau menutupi. Nah, apokalipsis itu berarti membukakan, menyingkapkan. Maka itu melalui Yohanes, Tuhan menyatakan wahyu, menyingkapkan masa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Maka itu di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dijelaskan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi di sini ada penegasan, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi di dalam kitab Wahyu kita akan semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia Maha Kuasa. Maka itu kita bisa melihat secara khusus di dalam pasal 17, sekalipun di dalam Alkitab kita, LAI memberikan satu judul, Penghakiman atas Babel. Ini memberikan sebuah gambaran bahwa penguasa-penguasa, baik itu secara pemerintahan maupun kekuasaan dari kuasa iblis itu, akan tunduk, akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka itu di dalam ayat 14 jelas di sana dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah anak domba itu berkuasa mengalahkan segala penguasa yang ada di dunia ini. Pemerintah kerajaan yang pada saat itu disimbolkan dengan kerajaan Babel itu akan diruntuhkan, dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena Babel memberikan satu gambaran kekuatan untuk mempengaruhi, untuk menghisapkan banyak orang untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya hidupnya hanya berpusat kepada diri sendiri, hawa nafsu duniawi semata. Maka itu ketika mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus mengalahkan mereka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 14 ini dipakai kata anak domba. Ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, disebutkan sebagai anak domba, yaitu sebagai korban, jalan pendamaian, yang mana manusia yang berdosa yang harusnya binasa, tetapi oleh karena kasih Allah, maka Allah mengorbankan anak domba itu sebagai jalan pendamaian melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Namun Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya, tetapi dia hidup, dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu, dan dia naik ke surga. Dan ketika sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah berjanji dia akan datang kembali. Kalau dia datang kembali, dia tidak akan sama seperti waktu dia datang pertama kali sebagai seorang manusia yang lemah,
sebagai seorang bayi yang lahir di kandang Bethlehem itu. Tetapi Yesus akan datang kembali sebagai penguasa atas segala sesuatu. Maka itu ketika di dalam ayat 14 disebutkan anak domba, itu menegaskan bahwa Yesus yang telah mati sebagai korban atas semua dosa manusia, itu akan mengalahkan segala kuasa, baik yang ada di dalam pemerintahan dunia ini maupun terhadap penguasa, yaitu iblis yang berkuasa atas segala dosa itu. Keluarga damai, maka sekarang ini jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana di dalam ayat 14 bagian B, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sungguh biarlah kita ini percaya bahwa kita ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga di dalam segala pencobaan, di dalam segala keadaan, kita boleh mengalami kemenangan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak dikalahkan oleh dosa, tetapi kita boleh diberi kemenangan atas segala pencobaan yang bisa membawa kita di dalam dosa. Keluarga damai, biarlah kita sadar akan hal ini, sehingga ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus itu Maha Kuasa, kita pun juga diberi kuasa untuk berkemenangan. Yang kedua, kalau kita percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa, di mana Tuhan Yesus menegaskan di dalam ayat yang ke-17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata, untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Keluarga damai, kalau Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, biarlah kekuasaan Tuhan Yesus itu juga mengubah akan setiap kehidupan kita, hati kita, di mana kemahakuasaan Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan setiap orang yang percaya kepadanya di segala abad dan tempat. Maka itu di dalam ayat 17 di sana dengan jelas, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya. Biarlah ini menjadi satu dorongan untuk kita, bahwa hidup kita hari demi hari, di mana Tuhan Yesus itu menerangi hati kita. Dengan kemahakuasaannya, melalui firman-Nya, Dia menerangi hati kita untuk hidup kita ini melakukan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita ini tidak mengikuti kehendak diri kita sendiri, tidak mengikuti kehendak duniawi ini atau penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, tetapi kita boleh menuruti akan kehendak Allah. Jadi kalau hidup kita ini taat, dikatakan seia sekata untuk mengikuti kehendak Allah, itu berarti hidup kita berada di dalam kemahakuasaan Tuhan Yesus. Sebab kehendak Tuhan Yesus, ketika kita mau menaatinya, disitulah hidup kita akan mengalami damai sejahtera. Hidup kita ini akan ada di dalam arena kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala keadaan. Maka itu biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, kalau Tuhan Yesus Maha Kuasa, berarti Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan segala penguasa di dunia ini, dan kita pun juga boleh berkemenangan. Dan yang kedua, kalau Tuhan Yesus berkuasa, berarti Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita, sanggup menerangi hati kita. Jadi ketika kita menjadi orang yang taat kepada kehendak Tuhan, disitulah hidup kita sedang menceritakan bahwa sungguh Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing ke dalam tangan kasih setia-Mu. Sebab Engkau ya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Engkau yang mengalahkan segala penguasa dunia ini.
Maka pada saat ini kami percaya, kami juga akan beroleh kemenangan bersama dengan Engkau. Dan kami juga bersyukur karena dengan Yesus yang berkuasa itu sanggup memulihkan hati kami, sanggup menerangi hati kami, sehingga kami sebagai orang yang percaya dari hari ke hari menjadi semakin taat akan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga damai dan siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Engkau yang memberkati mereka sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu senantiasa menyertai setiap kita. Haleluya. Amin.